Aduh, ketemu akhirnya Dennis dan Vito. Iya. Udah lama banget kita merencanakan sesuatu tapi belum sempat ketemu jadwal. Karena kalian ini anak-anak sibuk banget ya. Sibuk nggak sih, enggak sih Pak, enggak. Di rumah itu yang sibuk itu pas Senin Selasa Rabunya. Senin Selasa Rabu itu sibuk apa di rumah nih? Kalau Senin itu kan OSIS yang inti kumpul. Selasa Sinetra kumpul. Rabunya OSIS kumpul. OSIS. Kamisnya ke bulan Ke bulan oh, itu cuma sebentar ya. Jadi pekerjaannya ya, setelah itu mungkin lebih luang waktunya. Jumat, Sabtu, Minggu itu lebih luang. Kalau Vito? Kalau saya sih seminggu ini aja yang nggak ada kayak waktunya itu kayak buat main futsal terus itu ya, buat latihan apa itu kebugaran buat supaya kalau main kan ya gak gampang cedera itu ya. Tapi kalau setelah turnamen ya banyak luangnya kayak Sinetra cuma hari Selasa doang. Mulai turnamennya kapan? Mulai turnamen hari Jumat kemarin. Selesainya kemarin. insya Allah hari Selasa. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 5 hari saja. Jumat kemarin hari Selasa depan. Selasa depan. Yang hari ini hari Selasa itu Selasa lagi. Selasa satu pekan lagi. Ya. Berarti mulainya Jumat kemarin, Selasa sekarang sampai Selasa lagi. Gitu. Terus jadwal tandingnya sampai berapa hari? Tandingnya itu 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Lah itu kalau menang. Berarti kalau lanjut ya masih lanjut kan turnamen gugur. Iya, season gugur. Sampai sudah tanding berapa kali? Alhamdulillah 3 kali sudah. 3 kali menang terus. Ya, masih lanjut. Ya, sampai nanti Selasa. Jadi artinya waktu Vito yang benar-benar luang itu setelah hari Selasa depan. Ya, setelah nggak ada turnamen itu ya udah. Ya, kayak biasa hari biasa. Iya, bagus. Dan itu yang perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Artinya selalu akan ada banyak waktu luang yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Katakanlah sesibuk apapun, masa ya sih 24 jam kita terlalu menyibukkan diri dengan apapun. Makanya pertemuan ini penting untuk saya, pertama untuk Rakuen, untuk guru pelajaran. Ada 2 channel yang nanti memang harus benar-benar kita optimalkan, dan 2 channel itu memang benar-benar butuh orang-orang yang satu dan ingin mau berkembang, mau apa ya, ada semacam keinginan untuk mencoba. Saya nggak ini ya, saya udah bosen kalau bicara komitmen, udah nggak kepingin lagi lah, karena itu menjadi sesuatu yang memberatkan buat saya, dan saya jadi bosen. Pokoknya intinya bosen aja. Kita jalan aja. Penting kalau ada niat kita berangkat saja. Saya juga bertaruh aja. Sampean berapa episode sih gitu ya? Ya nggak tahu kata hati sampean nanti seperti apa. Kalau memang niat sampean bulat bisa aja panjang dan lama. Tapi ketika enggak ya udah 1-2 episode paling udah ada gitu ya. Makanya saya nggak mau kita terlalu terikat dengan hal-hal yang harus begini, harus begitu dan seterusnya. Bagaimana kalian? Apakah kalian benar-benar punya niat untuk bergerak atau tidak? Saya juga tidak memaksa. Penawaran itu ada, barangkali disambut. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Dan nggak usah merasa nggak enak untuk bilang tidak. Iya, saya bilang tidak aja, nggak ada urusan apa-apa. Misalkan, aduh kok saya tiba-tiba jadi malas, nggak jadi ikut lah. Ya wes, satu hal ya. Jangan sampai mengganggu kegiatanmu sebelumnya, kegiatan yang sebelum sampai ada di sini. Itu harus jalan, itu nomor 1. Rakmuan jadi nomor 2 nggak masalah, nomor 2, nomor 3 nggak masalah. Artinya ketika benar-benar ada waktu luang saja, kami ada di sini. Karena apa, kegiatan sebelumnya itu kan terkait dengan banyak pihak. Kalau di Rakmuan kan hanya dengan saya, ya kan? Jadi nggak masalah. Makanya harus jalan terus. Kalau seminggu sekali pasti bisa. Boleh. Atau 2 kali. 2 kali. Seminggu 2 kali. Nanti kita siasati dalam sekali pertemuan bikin lebih dari 1 konten kan bisa memenuhi untuk seminggu gitu loh maksudku. Itu aja siasatnya seperti itu. Terus nanti juga di urusan YouTube
channel masing-masing tetap saya tuntut ya, harus ada. Saya nggak mau kalian bergabung ke sini terus sampean sendiri nggak ada tempat berekspresi secara pribadi. Karena sebenarnya setiap orang itu kan punya keinginan untuk berekspresi yang mungkin itu tidak bisa dituangkan di grup. Anggap aja lah di Rakulan ini grup gitu ya. Saya juga gitu ketika bergabung di kelompok apa di luar YouTube ya. Tapi saya tetap punya unek-unek pribadi yang saya harus kemas tersendiri gitu. Makanya sampean wajib punya channel Kak Vito apa nanti, kalau sampean apa? Sudah kan. Gaming. Iya, Gaming. Sampean apa? Masih belum. Ya cari le. Mau main bola kan? Iya. Main bola sampean bisa aja tutorial main futsal dan lain, atau ketika sampean main bola itu udah di syuting aja, taruh kamera di pojokan, sampean main. Iya. Terus candaan-candaan pada saat istirahat itu menarik. Itu loh. Menarik karena dari sesi latihan ke latihan tuh beda-beda. Suasananya beda, apalagi kita bertanding ya kayak gini, kesempatan ini ketika sampean sedang ada turnamen seperti ini, kesempatan. Jadi suruh temanmu untuk bantu nyuting atau sampean sendiri sebelum bertanding atau setelah bertanding gitu loh. Kalau rumah kita dekat sih saya bisa bantuin ke sana untuk bisa Apa ini. tuh? Di Gor itu Pak, Blitar. Tadinya. Iya. Iya. Ya, makanya nggak apa-apa, jadi perjalanan ke sana itu juga bisa jadi cerita-cerita tersendiri. Bismillah, mulailah itu ya, mulailah. Terus gamingnya mau dikembangkan seperti apa nanti nih? Terus itu lebih ke arah review game HP gitu, nanti di record review gitu, gimana experience pengalamannya kalau dibuat main game ini gimana gitu. Ya, gitu. Gak apa-apa, silakan guys. Pokoknya ajak lo ya. Bisa nggak kira-kira setiap hari sampai konten itu? Menyempatkan barang 10 menit, 15 menit gitu. Saya usahakan. Itu dia. Jadi kesibukan sampean di luar itu ya konsekuensi logis karena sampean orang sibuk. Kalau game-nya itu setiap hari Pak. Kalau ngebuat kontennya kan sulit. Di sini ada kamera, di sini ada mainnya. Kan yang direkam kan tangan sama tangannya. Jadi agak sulit posisi gitu loh. Enggak di screen. Enggak pakai screen. Oh, biasanya pakai dua Pak. Screen juga, kamera juga gitu loh. Handcam. Handcam juga. Di permasalahannya itu di mempersiapkan alat-alatnya itu. Udah ada HP cadangan udah ada, tripod udah ada. Peredam itu pakai selimut kalau saya bisa. Meredam apa? Yang Di ruangan. Iya, di ruangan. Kan biasanya ada banyak anak-anak main di depan rumah itu. Jadi pakai peredam selimut tiba. Oh, ternyata bisa. Oh iya, ya sudah, sampean sudah tahu kondisinya seperti apa, berarti kan tinggal sejalan saja. Sempatkan nih. Sampean mau 10 menit terlalu panjang, 5 menit lah. Kan mungkin saja kan dibuat waktunya dibuat sedemikian rupa kan bisa saja. Mau 5, 10, 15, 20 gitu ya. Saya kan belum paham untuk urusan game. Ya udah, saya yang penting sampean coba ajak setiap hari selalu menampilkan video, upload video. Nanti pasti akan perkembangannya itu nanti akan berbeda dibanding sampai seminggu sekali. Kelamaan, seandainya ada penggemar sampai kan kelamaan nunggunya. Ya. Nanti saya tingkatkan dua minggu sedikit kok mah, 2 hari sekali. Ya, seminggu 2 atau 3 kali. Seminggu ya, seminggu bisa dia 2 hari sekali, jangan seminggu sekali. Kalau memungkinkan setiap hari, kok saya meyakini setiap hari sebenarnya bisa, tinggal ya meluangkan maksimum setengah jam lah untuk nyiapin segala macam, terus syutingnya itu 10 menit itu aja bisa, yakin saya bisa. Kan yang dicari dalam game itu kan pas main ketemu orang-orang terkenal itu baru saya rekam Pak. Kalau cuma permainan biasa itu viewernya dikit Pak. Kalau kalau ketemu orang-orang yang terkenal semuanya top 1 global gitu bisa sampai 10.000 viewernya. Iya, 10.000 paham. Dalam satu kali bermain itu sampean sempat ketemu orang-orang ya, semacam itu hebat gitu. Ya iya, setiap hari kan bisa ketemu loh. Sisa. Kalau memang sulit, nggak apa-apa. Sampean kan bilang kalau nggak ketemu orang itu viewsnya sedikit, tapi kan ada. Ngerti maksudnya? Tetap ada views walaupun sedikit. Itu aja untuk menjaga apa ya, rutinitas sampean selalu upload gitu deh. Ya untung aja nanti kalau ada rezeki ketemu orang-orang itu kan lumayan. Bisa buat konten juga. Ya jangan karena nggak ketemu orang itu terus sampean nggak bikin video gitu maksudnya.
sambil lihat video-video lakuan itu. Slice of life. 10, 20, 25, 30 saya terus saja bikin. Karena juga nggak pernah tahu video mana yang bakal ditonton oleh banyak orang gitu. Saya apalagi setelah monetisasi, saya tuh selalu merasa wah eman deh, bener loh eman. Bayangkan sudah monetisasi sudah boleh pasang iklan gitu ya. Kemudian hari ini saya nggak konten, ya eman. Kalau saya nonton, walaupun yang nonton cuma 5 orang, kan masih ada gitu loh. Masih ada masukan walaupun 0,000 dolar gitu ya. Kan ada, masih. Saya prinsipnya seperti itu. Sedikit gak apa-apa, yang penting hadir terus. Kecuali saat-saat darurat, kemarin saya pernah sepekan nggak nonton pas kalau sakit terus. Bahkan perjalanan ke Bali kemarin saya hadir terus itu. Ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, terus pokoknya apapun bentuknya saya ngisi terus. Itu. Maka saya buat rata-rata dalam sebulan itu ya harus ada 30 video. Jadi kalau saya seminggu nggak konten, berarti saya harus mengganti. Pekan berikutnya itu harus mengganti sejumlah berapa ya? Seminggu 14 video, kan kasarnya gitu ya. Seminggu saya kan kelihatan 7 video. Jadi pekan berikutnya saya harus membuat 14 video. Makanya kalau di rata-rata saya menghitung itu bulan terakhir ini, dan kalau dihitung ada lebih dari 30 video dalam sebulan. Gitu. Banyak. Ya, saya memang baru bisa bicara sebatas kuantitas nih. Jumlah, kuantitas dulu. Sebisanya saya itu ya udah, dibanding kalau saya mikir saya nggak mau bikin dulu, saya belajar dulu sampai bisa bikin video yang benar. Jadi Iya betul. Kapan terus saya mau mulai? Nanti kuantitas dulu kejar, baru kualitasnya menyusul. Bertahap. Atau sambil jalan kuantitas kita juga belajar terus gitu ya. Dari sekian video nanti dari 7 video misalnya ada 1 gitu yang diseriusi gitu, walaupun butuh waktu lama. Kalau saya nggak melakukan itu, hari ini mungkin saya belum monetisasi kan, karena saya terlalu idealis, kemudian inquire sampai hari ini mungkin saya belum buka channel. Tapi dengan ngejar kuantitas itu akhirnya saya monetisasi dulu, baru bergerak nanti pelan-pelan untuk belajar. Ya belajar dari kalian juga loh. Saya yakin dari tenis, dari Vito tuh ada buahnya ilmu yang bisa saya serap terkait dengan konten. Yakin saya, ngedit kayak apa, bikin thumbnail mungkin. Dennis bisa ngajari saya yang lebih bagus itu yang seperti apa. Vito mungkin punya masukan-masukan tertentu yang bisa saya pakai juga. Yang penting itu tadi nggak usah komitmen yang kita langsung nggak. Aduh, udah capek saya dengan hal semacam itu deh. Kita mulai dulu aja. Mulai dulu terus ya sembuh sampean kuat 2 atau 3 episode ya kono lah, misalnya kuat seterusnya ya ayo. Karena dan saya nggak terlalu berharap lah sekarang di titik ini itu, saya juga nggak terlalu berharap kepada siapapun untuk benar-benar ngikuti kehendak saya, ngikuti keinginan saya. Karena apa? Saya benar-benar serius, walaupun saya baru bisa kuantitas itu, saya serius banget ngelakuin, serius pakai bangetnya 1000. Makanya ketika saya berharap dari orang lain untuk bisa searah sejalan dengan saya, kan belum tentu bisa gitu ya. Saya kenceng lajunya, tiba-tiba yang ikut ya nggak jelas gitu kan ya. Saya terus mau lanjutin kenceng, ini ketinggalan gitu kan ya. Nungguin malah ini. Iya, terus nungguin itu kapan saya berangkatnya kan gitu. Gitu ya. Paham ya sampean ya? Nah, ya silakan. Yang penting saya nggak menuntut. Tapi saya yakin sampean punya prinsip masing-masing, kalau punya kehendak itu harus bagaimana sih gitu. Itu. Terus mulai tumpahin ngomong apa yang nanti akan membuat sampean jadi lebih yakin, lebih mantap lagi, lebih nyaman lagi. Saya kemarin mau sebenarnya iseng-iseng aja itu melibatkan Vito juga, karena pernah dulu ya ngajak ya yang dengan teman-teman yang main musik itu ya 1 kali doang bareng di musik gitu ya Vito, dan lancar futsalnya. Direkam kapan mulai bertanding lagi? Insya Allah hari Rabu malam. Ini nanti latihan
Jadi nanti pembukaran aja ya. Nah iya itu ada temen dong, udah suruh ambil. Tadi ini saya mau sambil cerita tapi ya hari ini saya latihan karena hari Rabu akan bertanding. Ya sambil kayak bicara kepada penonton gitu ya, misalkan, hey guys, doakan ya kami menang lagi. Ya. Ambil 10 menit ya, ambil 10 menitan gitu ya, terus komentar dari teman-teman juga. Seru-seruannya itu yang menarik, Le. Saya bercanda-canda itu. Justru itu yang menarik. Kalau saya mau ngomong sendirian aja mungkin jadi kurang menarik. Makanya dibumbui dengan itu. Ngobrol dengan teman-teman. Ya. Yang itu yang penting serius. Apapun yang mau kalian lakukan serius. Mau dilakukan ini sampai jadi serius, ayo. Terus ketika berjalan kemudian sampai merasa cuman gitu doang, malas, udah berhenti aja. Ngomong yang penting. Kamu berhenti. Boleh, kenapa enggak? Maksudnya enggak ada ikatan apapun. Saya mau jalan sendiri, mau ada teman sama aja. Saya tuh terbiasa gitu. Makanya Rakulanji bisa jalan sampai sejauh ini juga karena keteguhan prinsip saya untuk itu tadi. Mau jalan sendiri oke, mau nggak ada teman oke. Kalau saya mengandalkan orang lain terus menerus, ya nggak jalan dong ketika mereka nggak ada, ya kan? Udah saya siasati aja ketika saya sendirian, wis mungkin konten ono lah, yang penting upload video, ya ternyata monetisasi. Ya juga ternyata dimonetisasi. Bukan individualistis saya itu, bukan, cuman nggak menggantungkan diri kepada orang lain. Ya karena apa, orang lain kan punya kesibukan masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya prinsip masing-masing, dan tidak selalu bisa sejalan dengan prinsip saya. Makanya ketika ada yang tersambung berarti bisa jalan, enggak ya udah selesai. Yang penting saya terus bergerak, terus jalan. Pokoknya intinya tuh diri sendiri disiapkan dulu. Perkara nanti ada orang-orang lain, pihak-pihak lain yang mendukung, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tetap bergerak kan. Gitu. Tapi kalau diri sendiri nggak disiapkan untuk bergerak sendiri, bekerja sendiri, ketika nggak ada orang lain ya udah berhenti diam udah. Saya gitu, saya menjalani segala sesuatu seperti itu. Jadi mau ada orang lain santai, mau sendirian juga santai. Jadi terbiasa, itu di mana-mana gitu. Jalan aja gitu ya, jalan aja bareng terus di sana teman-teman berkelompok gitu. Terus saya jalan sendiri, santai aja. Gitu. Tiba-tiba ada yang nyamperin, jalan bareng ya, ayo. Itu. Dan itu sampai ke prinsip bekerja juga seperti itu. Ini yang tidak selalu mengandalkan orang lain. Kita siapkan diri sendiri dulu untuk benar-benar. Ya, aku belajar bekerja sendiri. Nah, ibu siap, enak jalan aja. Di perjalanan kemudian ada orang lain datang melengkapi, ayo. Di perjalanan itu kemudian mereka lepas lagi, ya sudah, lanjutin sendiri. Seperti itu. Oke, siap. Ya, gitu ya. Kesiapan itu perlu bukti, perlu pembuktian. Karena siapapun yang ikut juga pasti bilang siap. Ya. Makanya saya untung-untungan aja ini, gambling aja. Coba deh ini sampai kapan, itu sampai kapan coba sih. Gitu. Ini tadi Sugita apa ini tadi? Nggak apa. Saya punya apa ini tadi? Sampai saya tuh kalau udah kasihkan ngobrol begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya biar nyambung lah, namanya kontennya Rakluen, konten berbasis kuliner sebenarnya. Ayo Koji. Yang pertama itu kuliner gitu loh Pak. Kenapa? Pertama kontennya tentang Iya, kuliner. niat saya semula itu saya memang ingin bergerak di bidang kuliner. Pokoknya apapun lah. Review makanan itu ya. Apapun, nggak sekadar review juga deh. Apapun pokoknya nyambungnya ke kuliner. Mau review, mau saya masak sendiri, mau saya tiba-tiba ke pasar kemudian beli sesuatu dan itu pokoknya ada elemen kulinernya gitu deh. Nggak perlu begini ya.
Ini ngobrol ayo sambil makan kuliner kan. Ayo buka ini. Ini apa ini? Kita buka kabeh. Kuliner kita hari ini opak kroso. Ini namanya apa, Pak? Jipang. Oh, Jipang. Ya kan zaman dulu nggak ngerti nih. Ini ketika saya kecil dulu justru paling akrab jajanannya ya jajanan begini. Ada yang dibentuk ini bulat. Ya. Ada yang kayak nasi itu ya. Ya. Jadi yang beras ada. Kalau ini jagung. Jadi dibulatin gitu loh, dikepal-kepal bulat gini. Dari bentuknya gede karena perubahan harga ya, menyusut dari kecil aja jadi segini. Popornya orang Jawa. Betul. Popcorn. Kalau anak zaman now menyebutnya popcorn ya berondong gitu ya. Betul. Berondong jagung ini. Bismillah ya pokoknya ya. Dulu bismillah. Terus tadi masalah duit. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang penting kalau memang menggali potensi, ayo jadikan ini sebagai wadah berekspresi. Berekspresi kapan? Ketika saya bengong di rumah bengong, ya kan? Di rumah bengong nggak ngapa-ngapain, udah disalurin aja di sini. Gitu. Bukan mengambil waktu sibukmu dengan kegiatan yang lain, bukan. Bagaimana? Ya, kita tutup.